intimacy worship, dan kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa dan satukan hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu ini Tuhan, kami boleh bersama-sama lagi memuji dan menyembah Tuhan. Kami serahkan waktu ini kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan, orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan tidak akan pernah sekalipun Kau tinggalkan setiap kami Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing, Kau sendiri yang memulihkan setiap hati kami, menjamah setiap pribadi yang membuka hati saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Mari kita katakan, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti. Sekali lagi katakan, kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari sama-sama kita kuatkan hati kita di dalam pengharapan akan Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Katakan sekali lagi, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Amin, kami percaya. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sekali lagi katakan,
Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jumpa lagi di acara intimasi hari ini. Mari kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan untuk memimpin kita sepanjang hari ini. Kenapa saya katakan kebenaran? Karena sejatinya orang percaya itu hidupnya harus ada kebenaran di dalam diri kita. Karena kebenaran ini sebetulnya untuk menuntun kita dari setiap hari kita menjalani kehidupan kita sehari di rumah tangga, kita bersama teman, bersama keluarga, ataupun di tempat kerja. Karena dengan adanya kebenaran di hati ini, itu bisa membuat suasana itu memang benar-benar berkenan itu, saudara. Mari kita buka satu ayat di Yohanes 1 pasal 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kebenaran itu harus dicari. Harus dicari, yaitu di mana nyarinya? Di dalam perkataan Tuhan. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan Yesus atau perkataan Tuhan, lah di situ jika kita mendapat kebenaran atau pengertiannya itu, sebenarnya kebenaran itu yang menuntun kita. Kita memerlukan itu setiap hari. Ketika kita menghadapi masalah, misalnya problema, sebetulnya itu yang menuntun kita. Jadi ketika kita ada kebenaran di dalam diri hati ini, sebetulnya rasanya tuh wah gimana ya, enak sekali. Karena kebenaran ini adalah sinar terang sebetulnya di dalam diri kita. Jadi ada pesan Tuhan Yesus juga yang terdapat di dalam Yohanes. Saya bacakan Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ayat ini sangat indah sekali. Mengapa kebenaran itu sangat perlu kita butuhkan? Karena kebenaran ini sebetulnya memerdekakan kita gitu loh. Memerdekakan dari apa sebetulnya? Kalau kita baca di perikop itu Tuhan akhir-akhir dari perikop itu memerdekakan kita dari dosa sebetulnya. Lah, dosa itu terjadinya di mana? Sebenarnya terjadinya dosa itu dalam hati kita. Jadi ketika kita merasa khawatir, merasa kecewa, sakit hati, ataupun putus asa dan putus pengharapan, itu sebenarnya itu akibat dari dosa yang nantinya kalau tidak dikasih kebenaran, hal-hal yang jahat itu bisa membawa kita ke dalam hal-hal yang tidak baik, celaka gitu. Jadi pentingnya kita menjadi orang percaya itu satu, yaitu kita harus menjadi murid. Menjadi murid tugasnya adalah datang dan mendengar. Datang dan mendengar dan belajar. Belajar dari apa? Dari setiap firman Tuhan Yesus yang diucapkan. Karena dari setiap firman yang diucapkan ini timbul suatu pengertian. Pengertian itu loh yang sebetulnya membawa kehidupan kita itu enjoy, saudara, menghadapi segala sesuatu di dunia ini. Kita punya masalah, memang masalah ini masih ada, nggak akan hilang, lenyap, bla bla gitu. Tetapi dalam menghadapi masalah itu ada damai sejahtera itu. Kebenaran ini yang memerdekakan kita, memerdekakan diri. Rasanya ya tadi itu hatinya saya kecewa, nggak enak, sumpek. Ketika kita mengerti dari perkataan Tuhan, satu titik terang itu menyinari hati ini, rasanya terpujilah nama Tuhan. Itu loh terang yang sejati. Ketika kita membawa beban berat misalnya, ketika ada kebenaran kita mengerti sebetulnya masalah itu ya memang masalah harus dihadapi. Tapi ketika ada kekuatan dari pengertian itu, kekuatan dari firman itu, yaitu terang itu, yaitu kebenaran itu sebenarnya kekuatan Tuhan yang menuntun hidup kita. Sepanjang hari kita tidak bisa
lepas dari tuntunan kebenaran itu. Tanpa itu kita mengandalkan kekuatan sendiri akhirnya. Jika kita mengandalkan kekuatan sendiri ya akhirnya ya kita ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang malah tersungkur, ada yang malah jatuh. Oleh karena sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus Kristus melalui pengertian-pengertian dari setiap firman-Nya. Pengertian-pengertian itu memberikan kita kebenaran itu yang memerdekakan kita. Saya kasih salah satu contoh dari kebenaran yang pernah Tuhan Yesus ajarkan. Dan ini sebetulnya patut kita tiru. Yaitu ada kisah seorang perempuan yang kedapatan berzina yang ditempatkan di tengah-tengah. Lalu orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi berkata, sesuai dengan hukum Musa, perempuan yang kedapatan berzina ini harus dilempari dengan batu atau dirajam. Tetapi ketika kita belajar perikop itu, Tuhan Yesus tidak menghukum, saudara, tidak menghakimi perempuan itu. Kenapa? Karena di dalam dirinya Tuhan itu memang kebenaran. Kebenaran itu gini loh ya. Jadi ketika kita ada kebenaran dalam hati itu, jadi tidak ada yang namanya kesalahan. Karena kebalikan dari kebenaran itu adalah kesalahan, kekeliruan, yang mana akibat dari kesalahan dan kekeliruan itu akhirnya menghukum, menghakimi. Ketika ada kebenaran, tahu kok Tuhan Yesus bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan berzina ini sebetulnya bukan kehendaknya dia. Dia tahu. Oleh karena itu, ada kebenaran itu, Tuhan tidak menghukum. Tetapi Tuhan juga berpesan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya ini tidak bisa lepas dari yang namanya kebenaran. Dimanapun kita belajar, dimanapun kita membaca atau mendengar buku-buku rohani ataupun khotbah-khotbah, jika kita mendapat satu kebenaran itu, itulah yang harus kita pelihara. Karena itu adalah mutiara dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita putus asa misalnya, sudah tidak ada harapan, hilang kepastian. Ketika Tuhan datang membawa kebenaran, membawa firman-Nya itu, mendapat pengertian, itulah yang memimpin kita. Makanya oleh karena itu ada firman yang berkata, dari dalam gelap terbitlah terang. Tadinya hati saya gelap. Gelap karena tidak ada pengertian. Gelap karena rasanya itu seperti ampak gitu. Yang diakibatkan oleh sifat-sifat jahat sebetulnya yang tadi itu. Putus asa, khawatir, takut. Ketika kita mendengar kebenaran itu, sebenarnya kebenaran itulah yang menuntun kita dari hal-hal itu. Oleh karena itu, itulah yang disebut kasih karunia. Ketika pengertian itu datang, itu kasih karunia yang kita peroleh. Dan kasih karunia ini adalah dari Tuhan Yesus Kristus, dari anaknya yang tunggal itu. Satu ayat lagi, saudara, di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17 berbunyi demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ayat ini sangat meneguhkan saya sekali bahwa firman-Mu itu adalah kebenaran. Ketika kita membaca firman Tuhan Yesus yang tertulis, kita mendapat pengertiannya, dan pengertian-pengertian itu memperoleh kebenaran di dalam diri saya. Itu loh, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi sama seperti kita makan biji kacang. Biji kacang itu ada kulitnya, tetapi yang kita makan itu bukan kulitnya, tapi bijinya. Biji kacang ini yang membawa pertumbuhan. Pertumbuhan di mana? Pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Kita bertumbuh melalui pengenalan akan kebenaran firman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah sedikit sharing kebenaran yang bisa saya bawakan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu.
Engkau adalah kebenaran, Engkau adalah Allah yang terang itu. Kami membutuhkan kebenaran itu, Bapa. Kami membutuhkan terang itu dalam hidup kami. Kami ingin setiap hari dituntun oleh kebenaran itu, sehingga kami memperoleh kebenaran, dan kebenaran itu benar-benar memerdekakan kami. Karena kami rindu hidup berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami membawa bangsa dan negara ini dalam tangan-Mu. Bangsa yang kami cintai, bangsa yang kami rindukan, bahwa bangsa ini beroleh kedamaian, ketentraman, dimanapun, di segala bidang, di segala aspek. Keadilan di mana-mana boleh terjadi. Oleh karena itu kami serahkan kepadamu, Bapak, semua pemimpin-pemimpin bangsa dan negara ini, mulai dari presiden, wakil presiden, staf-staf pemerintahan, pejabat-pejabat tinggi, dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Kiranya Engkau urapi mereka, berikan hati yang bijaksana untuk memimpin bangsa dan negara ini, sehingga kami seluruh rakyat bangsa Indonesia ini beroleh ketentraman, keadilan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga membawa ke dalam tangan-Mu para dokter, tenaga kesehatan, tenaga medis yang saat ini masih menangani masalah pandemi COVID-19 ini yang masih belum berlalu di Indonesia ini ya. Bapak, kami minta ke dalam tangan-Mu untuk memberikan kekuatan pada mereka semua, kekuatan secara jasmani maupun secara rohani, memberikan mereka semangat yang tinggi, yang berapi-api untuk tetap melayani sesama manusianya, merawat mereka dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Kiranya mereka tetap bersemangat untuk menolong mereka yang mengalami sakit karena COVID ini. Kiranya Tuhan, Engkau juga berikan kasih karunia-Mu pada bangsa dan negara ini untuk segera melalukan bangsa ini dari wabah ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga membawa ke dalam tangan-Mu, menyerahkan ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang sakit, baik secara jasmani maupun rohani. Mereka yang sakit secara badani, mereka yang sakit secara jiwani, yang berputus asa, yang berbeban berat, yang tidak punya lagi pengharapan. Kiranya kebenaran firman-Mu itu menyentuh hati mereka, sehingga mereka memperoleh kebenaran itu dan memerdekakan kehidupan mereka, sehingga mereka beroleh kembali pengharapan, kekuatan yang daripada-Mu saja, sehingga mereka yang berputus asa menjadi kuat, sehingga mereka yang sakit menjadi sembuh, mereka yang dalam tekanan mendapat kelepasan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga membawa ke dalam tangan-Mu semua pemirsa yang melihat acara kami ini. Kiranya mereka memperoleh berkat dari setiap acara yang kami adakan ini, dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun mereka berada. Kiranya Engkau jamah mereka, Engkau berkati mereka dengan adanya acara ini ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Terima kasih. Kami alaskan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.